Counseling? Yes, we can. Counseling? Yes, we can. Counselor? Yes, I am. Halo anak-anak. Kenalin, namaku Nugroho Masuraji dari BK 22. Dan aku Cecilia dari BK 22. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Fred Dunia dan Saksi. Itu ikutin kita yuk keliling Fred BK ini. Yuk. Untuk yang pertama, kita akan memasuki ruang observasi dan juga diskusi. Jadi di ruangan ini terdapat fasilitas seperti one way vision dan kursi yang memadai. Bener banget sih, di sini itu khususnya untuk menunjang kegiatan perkuliahan, kegiatan praktikum, diskusi, dan juga observasi. Oke, kita masuk ke ruangan yang kedua, yaitu ada ruang laboratorium. Nah, di sini kita memberikan layanan dalam bidang pendidikan, sosial, pribadi, karir, dan juga belajar. Terus kemudian di sini juga ada menjadi pusat kegiatan untuk menunjang menuju tujuan dari pendidikan counseling itu sendiri. Yuk kita masuk. Yang pertama ada ruang kepala dan pengurus laboratorium. Dan ini adalah ruang konseling individu. Selanjutnya adalah ruang asisten laboratorium dan editor jurnal. Dan di sini juga terdapat ruang konseling keluarga. Oke, selanjutnya kita akan masuk di lab BK klasikal. Di ruang BK klasikal ini dibutuhkan yaitu ruang kelas dan ruang praktikum bagi seluruh mahasiswa BK mulai dari S1, S2, S3, PPK, dan PPG. Lab BK klasikal ini juga dilengkapi dengan fasilitas micro teaching dan juga penataan kursi dengan desain teater untuk menunjang kegiatan praktikum, bimbingan kelas maupun bimbingan kelompok dalam skala yang besar. Nah, di sini ada ruangan dosen. Di sini kita belajar fisik. Pada prodi BK, kita menggunakan 4 kelas yaitu A2101 hingga A2104. Selain itu, di sini juga sudah difasilitasi seperti AC dan juga meja kursi yang baru sehingga menunjang perkuliahan. Jadi tentunya kita lebih nyaman di kelas dan dapat menunjang pembelajaran kita sehingga kita menjadi konselor profesional yang lebih baik. Di Prodi BK ini kita juga memiliki perpustakaan yang cukup lengkap. Nah, teman-teman kalau misalkan ada tugas nih, kalian bisa cari referensinya ada di sini. Misalkan ada self development, filsafat, psikologi sosial, statistik, metapen, dan juga buku-buku skripsi ini. Nah, tak hanya itu, kita juga ada buku fiksi yang bisa teman-teman temukan di perpustakaan ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar, membaca buku atau melakukan tugas, di sini juga tersedia kok meja dan kursi. Atau bagi teman-teman yang ingin lebih santai, bisa juga duduk di bawah. Seperti ini. Aduh. Jadi, sebelum teman-teman masuk ke perpustakaan, teman-teman bisa menaruh barang di loker yang sudah disediakan.
Nah, di sini juga terdapat ruang diskusi yang bisa teman-teman gunakan. Tetapi sebelum menggunakannya, teman-teman harus booking dulu dengan pustakawan yang sedang bertugas. Nah, di satu perpustakaan BK juga tersedia ruang workshop. Ruang ini itu digunakan sebagai salah satu penunjang untuk perkuliahan. Di sini biasanya dipakai untuk bimbingan klasikal juga. Nah, di dalam ruang workshop ini juga terdapat ruang penyimpanan instrumen tes, ruang podcast, dan juga ruang media BK. Dari banyaknya program atau kegiatan yang ada di Prodi Bimbingan dan Konseling, diantaranya yaitu ada pengembangan diri, pengembangan media belajar BK, kemudian ada publikasi jurnal, referensi atau perpustakaan, dan juga ada paket pelatihan. Nah, di dalam Prodi BK juga terdapat channel YouTube yaitu Genuine Channel, dan juga terdapat akun Spotify yang berisi podcast yaitu bernama Genuine Voice, Genuine Story yang berisi jual beli buku dan merch, serta kelas of Press yang mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya dan meraih prestasi di luar. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai Prodi Bimbingan dan Konseling. Kita tunggu ya di BK FPP UNES. Sampai jumpa Banyak Karuna. PGSD Jaya, PGSD Jaya, PGSD Jaya, Jaya, Jaya. Halo Bayana Karuna. Selamat datang di kampus PGSD Ngalian. Hari ini kita bakal keliling kampus bareng aku Diah, PGSD 22. Aku Arif, PGSD 23. Nah, tapi sebelum itu banyak banget nih maba yang nanya ke aku. Kak, PGSD itu letaknya di Ngalian atau di Sekaran? Kak, PGSD itu terpisah ya dari kampus pusat? Boleh bantu jawab nih, Rif? Oke Kak, aku bantu jawab ya teman-teman Bayana Karuna. PGSD itu terpisah dengan kampus pusat, yang dimana PGSD letaknya di Ngalian yang berjarak kurang lebih 30 menit teman-teman. Jadi, teman-teman Bayana Karuna jangan sampai salah ya. Nah, karena udah tahu, langsung aja yuk kita keliling kampus. Yuk! Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita berada di gedung perkuliahan yang biasanya dipakai oleh mahasiswa PGSD. Nah, di dalam gedung ini terdapat 2 lantai dan di setiap ruangnya berisi fasilitas untuk menunjang perkuliahan. Nah, teman-teman, di belakang kita ini adalah kantor PGSD. Di dalamnya berisi ruang tata usaha, ruang core prodi, ruang sidang, ruang dosen, dan ruang serbaguna atau yang biasa kita sebut dengan GSG. Oke teman-teman, sekarang kita berada di dalam gedung serbaguna atau GSG yang biasanya dipakai oleh mahasiswa untuk kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan di luar perkuliahan. Nah, di belakang kita ini adalah lapangan upacara. Biasanya digunakan oleh mahasiswa PGSD untuk melakukan upacara rutin setiap hari Senin. Jadi, sekarang kita berada di gedung laboratorium micro teaching. Sesuai namanya, tentu saja di dalamnya berisi laboratorium untuk penunjang perkuliahan seperti laboratorium seni, matematika, IPA, komputer, dan lainnya.
sekarang kita ada di Masjid Kampus atau Maskam yang biasanya digunakan oleh umat Muslim PGSD untuk melakukan ibadah ataupun kegiatan kerohanian yang ada di PGSD. Nah, selain memiliki lapangan upacara, PGSD juga memiliki lapangan sepak bola dan lapangan voli. Guna untuk menunjang perkuliahan olahraga dan klub-klub di PGSD di bidang olahraga. Ayo Mbak. Yuk! Wah, ternyata fasilitas yang di PGSD banyak banget ya, Rif. Betul banget nih Kak. Yang pastinya bikin teman-teman Bayuna Karuna pada gak sabar nih Kak ke kampus PGSD Ngalian. Jadi, kita tunggu kehadiran teman-teman Bayuna Aruna di kampus PGSD Ngalian. Sampai jumpa.